Jawa Tengah nanti dulu ya? Bisa sampai sana. Gue pengen sini deh. Kamera depan, sama belakang depan Pak. Bentar. Guys. Mau kemana? Kita mau ke Museum Rangkung aja. Sebenarnya kalian sudah tahu apa itu belangko. Belangko itu semacam alat bayar gitu untuk surat. Jadi kayak kalau misalkan zaman sekarang tuh seperti ongkirnya. Jadi semisal ongkirnya itu ada 2.000 atau 1.000, nah itu bisa ditambah lagi ke dalam suratnya tapi kayak 2.000, 2.000, 4.000. Belangko itu nggak bisa dicetak sendirian, jadi harus perlu izin khusus untuk di pribadi. Showcase pertama ini sampai ke itu, dan yang pertama ini adalah penulisan pada daun lontar. Jadi dulu itu si perangko itu dibuat dari daun lontar yang dimasak, memakai pemutih. Jadi zaman dulu ini sebelum bentuknya kayak seperti ini. Dan ini adalah perangko dari dunia. Yang pertama dari dunia, dari Inggris, yang pertama pen black. Kalau misalnya yang daun lontar itu yang itu yang dia lagi pegang buat nulis itu apa ya? Itu bukan yang daun. Pemutihnya ya? Iya. Itu semacam apa ya? Kayunya atau alat tulisnya? Jadi nggak usah dipakai di tas apa masih pakai tas? Ini yang pakai juga cinta kayak tahu guys kayak buah yang kecil itu mungkin diangkatkan nanti ditulis lagi dicolok lagi sini. Dan ini kayak kurang lebih kayak ini cap sebagai cap saja. Selanjutnya ini adalah koleksi hibah dari para donatur. Jadi secara singkat itu koleksi ini secara resmi dikasih ke Museum Belangko Indonesia karena sang kolektornya itu takut kalau belangkonya itu hilang. Terus juga ada cerita kalau salah satu keluarganya ada yang tidak suka ada sama belangko. Jadi dititipkan ke sini dan secara resmi kita terima. Itu kalau dititipinnya dia ngasih secara cuma-cuma apa ada imbalan gitu? Enggak, secara cuma-cuma aja. Jadi Ada surat. Surat anugerah. Produksi oleh Tobi dimulai dari desainnya, baik grafisi, printing, decoration, numbering. Tapi itu kayak hampir sama kayak Sama kayak uang. Tapi
ini kertasnya itu dibuat susah dilakukan sedangkan kalau perangko bahan arai itu bisa di karena kalau perangko asli itu bisa ditempel kalau ada plastik dan juga ada ini sesuai peristiwa untuk dan kala Ini cuma berarti materialnya. ada banyak ya kurang lebih kayak gitu Oh, ini Ini perangko ya? ini perangko. Oh, perangko ya, kalau juga. ini kayak festivflora tahunannya ini sesuai tema saja. Oh. Oh, berarti bisa ya kalau Bisa. perangko itu sesuai tema. Nah bisa di Istimewa seperti ini rumah tradisional Indonesia. Biasanya kalau perangko itu senang sekali kayak kita punya koleksi semua adat rumah ini. Jadi ini termasuk seri perangko. Berarti paling banyak itu ya kan? Iya. Kita bisa modifikasi lagi di tahun terakhir ini tahun kemarin ini kita ambil mobil Vio-nya ini karena sesuai ketentuan dari atasan atau si apa Ini kalau lagi boleh nggak sih Kak? boleh karena kan rokok itu masih terus sampai sekarang Iya. jadi kalau misalnya permintaan kayak mau buat rokok itu boleh aja Berarti bisa temanya dari kita berarti masih bisa ya? bisa Berarti kita misal kalau dibikin kita izin dulu ya kan? izin dulu seperti ada mesin ketik ini pelimbangan cap timbangan timbang kertas Yang terakhir enggak? iya sama Sama. timbang kertas ini iya timbang kertas Oh, yang itu Kak? ini mesin ketik butuh kayak ngirim surat Kegunaan timbang atas sih? Untuk pas mau suratnya atau gimana? iya ngirim suratnya untuk diterima kayak sesuai sama berat suratnya apa enggak. Kalau yang gitu juga yang harganya di bawah 27. Jadi kalau misalkan orang ada yang punya ini mau dijual berapa aja boleh. So, dari kita yang minta gitu ya berarti ya? Kalau buat jual gitu ada lembaga kok Tadi kan biasa sama kakak-kakak yang ada di depan ada kayak koleksi perangko tersebut kan kayak ada yang mengambil dari pribadi ya atau itu cara untuk kita mendapatkan dan mengetahui dari perangko tersebut itu gimana sih kayak orang itu kenapa punya perangko itu ada emang sengaja dikasih sama satu lembaga atau pembelian gitu. Jadi yang kamu lihat di showcase satu itu ada koleksi perangko yang kita pajang itu hasil hibah, itu kan hibah dari kolektor. Jadi orang tua kamu sebagai kolektor perangko, ya kan? Dia udah punya banyak koleksinya nih perangko ya dari tahun kapan lah terus dari luar negeri sampai dalam negeri itu bergabung. Nah terus dia tahu nih anak-anaknya nggak ada yang suka sama perangko, saudaranya tuh. Nah dia ngerasa sayang si barang koleksi ini. Kalau sampai didiemin nanti dia nggak ada apa namanya dia nggak ada generasi penerusnya kan hilang barang itu hilang rusak atau tercecer atau dibuang itu aja padahal si barang itu nilainya secara materi secara nilai uang itu puluhan juta yang kamu lihat itu puluhan juta bahkan ada yang ratusan nah akhirnya dibanding artinya sia-sia dititipkan dan sebetulnya ada beberapa barang
kolektor yang dititipkan di museum perangko. Uang apakah sama untuk mengecek hartanya kayak mengecek uang? Ya, jadi mencetak uang itu Peruri namanya. Percetakan. Iya, Peruri. Nah, dia tidak hanya mencetak uang, dia juga mencetak kertas berharga. Contohnya paspor, apa namanya, buku cek atau bilet gironya bank, ijazah atau pokoknya kertas berharga lah ya. Jadi yang butuh security printing yang ada hologramnya, yang ada tali benang buat keasliannya. Berarti sebelum masuk ke museum ini berarti lewat Peruri itu dulu ya? Jadi semua kertas perangko Mataram itu kertasnya dari Peruri. Untuk kertasnya sendiri ada kayak buat penentuan apa Itu yang tahu Peruri. itu membuat perangko membutuhkan berapa lama ya? Jadi ini dalam 1 tahun itu kayak sekarang nih, sampai sekarang ini perangko itu masih terus dicetak, masih terus terbit. Berapa hari lalu, 2 hari lalu, 3 hari lalu kita baru ngeluarin perangko baru. Nah, jadi perangko itu prosesnya nih, proses yang pertama kita dalam 1 tahun itu dibuat katalog artinya gini, kita udah tahu nanti dalam 1 tahun ini tuh perangko apa aja yang akan diterbitkan. Nah, setelah udah tahu, ada namanya bagian desain perangko itu mereka bagiannya ngedesain. Karena tema ini G20 lah ya, G20 atau mungkin Asian Games, itu bagian desain itu dia ngedesain kira-kira untuk yang ditampilkan di perangko itu apa nih, bentuk logonya kah atau bentuk apanya ya kan. Setelah jadi gambar desain itu diajukan ke Kominfo, karena perangko itu berada sekarang ini di bawahnya Kominfo, Kementerian Info. Bukan uang lagi ya? Bukan, Kominfo. Setelah disetujui gambarnya, barulah mereka proses naik cetak. Dari kemudian itu proses cetak itu di Peruri. Kalau kan di sini kan dikumpulin banyak perangko ya, itu berapa ya banyak perangko yang ada di sini? Di sini Iya. banyak. Jenis-jenisnya. Pak, berapa kira-kira ada? Hampir 80.000. Iya. Itu sama perangko yang dari luar juga Pak? Ada luar dan dalam. Yang di depan itu apa yang gambar apa tadi? Itu yang ini yang lukisan. Itu pojokan itu kayak yang dari setiap daerah di Yang mana ini? Itu mapnya apa? Ya. Iya yang Perangko yang ini ya? Ya, itu ada beberapa hasil komunitasnya filateli kreatif. Jadi ada di filateli itu ada komunitas filateli kreatif. Nah, anggotanya filateli kreatif ini anak SMP, SMA, kuliah, lulus kuliah pun ada. Itu tergabung seluruh Indonesia. Nah, yang kamu lihat tadi ada miniatur Monas. Itu hasilnya dari komunitas filateli kreatif. Jadi dibentuklah bentuk Monas, ditempelin itu perangko 10.000 keping kurang lebih ditempelin perangko. Terus ada sepeda kamu lihat. Nah, itu sepeda juga sama ditempelin perangko. Itu hasilnya dari komunitasnya filateli kreatif. Karena kalau perangko kan kayak kertas kan, kalau misalnya kita taruh kayak museum gitu kan pasti ada aja debu yang nempel kan. Itu gimana Nah, cara? itu makanya museum itu butuh temperatur udara yang nggak boleh panas, juga tidak boleh dingin. Jadi kelembabannya itu harus stabil, harus dijaga. Kalau panas, kenapa dia? Rusak, udah kering. Iya, pudar, kering, rusak, melengkung, ya kan? Terus kalau lembab, jamuran, ya kan, basah, sebagainya. Mau nanya, siapa yang mencetuskan perangko pertama kali Pak? Siapa ya? Jadi kamu harus tahu dong sebutan dari siapa, gambar siapa. Ibu perangko Udin Soeharto, dia seneng sama perangko. Dia nggak mau nanti perangko tuh jadi barang langka atau susah, atau generasi kayak kamu nih nggak ngerti perangko, nggak tahu perangko, makanya dibuatlah museum perangko. Supaya apa? Supaya kamu tahu nih, kok perangko tuh begini, fungsinya tuh ini, cara buatnya ini.
gambar-gambar itu dari dulu sampai sekarang tuh begini. Kalau dulu kan lebih banyak monokrom, jadi misalkan hitam putih atau biru atau warnanya masih sedikit. Sekarang ini udah banyak warna. Bahkan foto kamu bisa jadi perangko, udah tahu. Misal kalau pembuatan dengan Secara pribadi. yang kita suka izin. Jadi gini, perangko namanya itu perangko Prisma. Prisma itu singkat dari perangko identitas milik Anda. Sini aja. Jadi foto kamu kita foto, dicetak di atas kertas perangko. Jadi kita punya kertas kosong, kertas perangko kosong itu dari Peruri, itu asli. Jadi kalau kita udah cetak di atas kertas perangko itu sama dengan perangko asli yang kamu lihat yang beredar itu. Dan itu bisa kamu pakai untuk kamu tempel di kartu pos atau di surat untuk kirim ke pos saudara, atau ke teman atau ke keluarga yang ada di luar kota atau dimanapun. Jadi mereka menerima surat kamu atau kartu pos kamu, perangkonya wajah kamu sendiri. Kalau itu resmi nggak sih Pak? Resmi bukan nggak resmi, jadi artinya sama resmi. Jadi sama aja kayak kita beli perangko yang gambar presiden, perangko yang gambar pahlawan atau gambar binatang atau gambar pohon-pohon gitu kan, sama setara, karena yang dilihat aslinya itu dari kertas perangkonya. Kertasnya itu dari Peruri asli, bukan kertas kita beli di toko buku atau gimana gitu, bukan. Itu bisa cetaknya di mana ya Pak? Cetaknya sebenarnya di sini bisa, atau di kantor pos bisa. Kalau kayak di Unindra itu misalkan di Fatmawati. Nah, itu bukan cuma foto pribadi, jadi bisa foto logo perusahaan atau logo kampus, atau foto saat kita misalkan ada bayi lahir, atau foto ulang tahun, pernikahan, wisuda. Perangko Indonesia bisa digunakan untuk di luar negeri. Bisa. Jadi kayak termasuk foto yang tadi kita bikin sendiri. Bisa. Itu kalau kamu kayak gitu, kamu masuk namanya komunitas post processing. Kalau tadi komunitas kreatif itu kan cuma ada di Indonesia. Kalau post processing itu dia luar negeri. Post processing itu kamu masuk daftar, jadi nanti kamu disodorin 5 nama dengan 5 negara. Jadi begitu kamu udah terdaftar di post processing itu, kamu langsung disodorin 5 nama dari 5 negara. Nah, kamu diminta gitu, bisa dibilang wajib berkirim kartu pos ke 5 negara itu, ke 5 nama itu. Nanti ini kamu akan dapat kiriman balik dari 5 orang yang berbeda. Dari orang atau dari lembaga Pak? Dari orang pribadi. Mereka dari orang pribadi yang masuk ke dalam komunitas post processing. Mahal nggak tuh biayanya? Nggak ada biaya. Gratis, free. Iya, masuknya daftar tidak ada biaya. Kamu hanya modal kartu pos sama orang. Tadi udah dikasih tahu kan perangko emas itu tadi. Perangko emas itu ditetapkan 30.000 keping. Itu salah satu dari diantara 30.000 keping yang lain. Jadi 30.000 keping lainnya itu ada di kolektor. Itu tersebar di Indonesia atau di luar negeri mungkin. Ini salah satunya. Kalau lebih dari 3.000 itu udah nggak bisa diproduksi lagi ya Pak? Jadi perangko dibuat terbatas supaya apa? Salah satu tujuannya kalau udah langka, susah dan ditemukan kan otomatis dia akan jadi nilai ekonominya kan naik. Ya kan? Kita udah cetak nih hari ini, bang habis, nggak usah nunggu tahun depan, besok pun juga udah naik, ataupun sore pun kalau barang udah habis, sore pun juga udah bisa naik harganya. Berarti kalau perangko itu hampir sama kayak emas ya, harganya naik turun gitu. Atau Bisa naik turun atau bisa naik terus. Yang sekarang kan udah bukan Tapi yang pasti itu naik, jadi kan perangko kamu jelas di situ kan terus harganya cuma 5.000 ya kan? Kamu beli besoknya kamu bisa jual pasti nggak mungkin 4.000, nggak mungkin 3.000, pasti itu. Apalagi perangko itu barang langka, barang yang memang banyak dicari atau momen-momen banyak bersejarah yang katakan yang viral atau yang sifatnya itu nasional ataupun internasional. Kalau misalnya punya perangko itu makin lama terus makin lama itu jual kemana? Itu bisa di online. Jadi
Jadi kamu coba banyak sih websitenya ya. Jadi kebanyakan mereka sekarang kebanyakan mainnya di marketplace sih, salah satu kayak Tokopedia dan Blibli, karena kan mungkin lebih banyak pasarnya. Kalau yang tertentu biasanya hanya main yang main kan para komunitasnya dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu banyak orang-orang yang di komunitas itu mereka tuh hidupnya tuh dari perangko. Jadi fokus kerjaan itu tidak ada kerjaan lain kecuali dia ngurusin perangko. Jadi dia jual, dia beli, tukeran gitu. Bolak-balik gitu ya Pak? Iya. Jadi visi misinya perangko itu kan abadikan kenangan Anda dalam perangko. Jadi semua nih peristiwa yang sifatnya nasional atau momentum gitu ya, itu dituangkan ke dalam perangko. Kalau kamu mau katakan menggeluti dunia filateli, mereka tuh udah punya katalog tadi tuh, yang katalog 1 tahun ini mau keluar apa aja nih ya dalam 1 tahun ini. Mereka udah tahu nih, oh bulan ini akan ada perangko apa. Mereka udah tahu, mereka udah mantau. Begitu itu terbit, mereka beli. Karena tahu bakal kehabisan dan bakal naik nilainya. Jadi kalau mereka udah beli, kita mereka simpen. Terus di mana mereka sebulan, 2 bulan, nanti kan lihat ada yang cari, ada yang butuh. Kalau misalkan kamu belum butuh, ya tahan dulu aja. Karena udah pasti. Itu pembelian berarti dari uang anggota ya Kak? Dari itu? Enggak, pribadi. Oh pribadi? Kirain dari anggota gitu kan? Enggak, pribadi. Anggota itu hanya wadah aja buat pinta kumpul, buat saling komunikasi, tukar info. Nah ini salah satu yang jadi apa namanya, karena pasti kolektor itu seneng ya, jadi kayak gini kalau utuh. Ada juga yang perangko yang 1 lembar, dia seri cerita. Jadi 1 lembar isinya tuh ada 20 keping gitu, 20 keping. Misalkan cerita di situ ada Tangkuban Perahu atau Loro Jonggrang. Jadi mulai dari cerita awal bercerita terus si perangko itu sini tuh ada ceritanya, terus Tangkuban Perahu misalnya. Tangkuban Perahu sama dari anaknya sampai jadi batu, terakhirnya kayak gitu ada. Pak, ini kira bakal jadi mahal ya Pak? Simpen terus, simpennya di antara buku. Ya kan, kalau di antara buku kan dia kan rapi, nggak lecek, nggak apa. Biasanya jalan-jalan makan. Ini nggak apa-apa. Saya pertama biasanya. Ini. Musim perangko pertama di Iya. Kalau musim perangko ya ini satu-satunya di Indonesia. Tapi kalau di Bandung itu ada namanya Museum Pos Indonesia. Jadi kalau musim perangko ini lebih spesifik ke perangko, ya kan, benda-benda filateli. Tapi kalau yang di Bandung itu Museum Pos Indonesia, ya dia ada macam-macam. Dia ada perangko, ada benda-benda pos, ada alat-alat pos zaman dulu gitu kan. Lebih detail berarti ya Pak? Ya, lebih beragam. Lebih beragam. Jadi ada alat-alat kerja dulu yang pos itu, yang misalkan nama tanggal palu apa segala macam itu ada di sana. Pakaiannya kayak gitu. Kalau di sini lebih ke spesifiknya perangko. Pak, di situ kan tadi ada perangko yang masih penjajahan sama yang sudah merdeka. Apakah itu masih sama perangkonya apa beda? Masih sama gimana maksudnya? Maksudnya perangko yang belum merdeka sama yang sudah merdeka itu masih sama nggak? Beda. Jadi di situ kan kalau kalian kotak-kotak ya itu diklasifikasikan atau dikelompokkan per tahun itu kan.
Monas, Tugu Monas. Hai. Silpi. Ara Silpi. Ih, cantik banget. Udah yuk kemana? Yang enggak yang aslinya. Gua mau fotonya.